Selamat malam, kita boleh bertemu kembali dan pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan akan Hari Pentakosta. Mari kita menyambut akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita refleksi tentang kehidupan kita dengan satu tema, yaitu apakah Anda membutuhkan Roh Kudus? Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Ada satu ungkapan yang populer dan sering kita dengarkan, yaitu manusia dari lahir sampai mati membutuhkan pertolongan orang lain. Maksudnya dari proses dilahirkan membutuhkan pertolongan orang lain sampai mengalami kematian membutuhkan orang lain untuk menguburkan. Namun kita seringkali melupakan dan bahkan mengabaikan ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, yang sangat penting, yang harus mau tidak mau harus ada dalam kehidupan kita. Karena itu hanya disediakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yaitu dikatakan oleh Tuhan Yesus secara gamblang, kita membutuhkan seorang penolong. Ibu Bapak, kita akan melihat di dalam bagian kita, khususnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan dia akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Lalu Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 kemudian berkata, tetapi benar yang kukatakan ini lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, yaitu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jelas Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia mengutus Roh Kudus itu diam di dalam diri kita selama-lamanya. Kata penolong, Parakletos, itu merujuk pada pemahaman pribadi ilahi yang membimbing dan menghibur setiap orang yang percaya dalam menempuh perjalanan kehidupan seorang musafir di dunia yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ibu Bapak, kita melihat di dalam kehidupan kita tidak mudah menghadapi akan tantangan zaman. Kita mengalami pasang surut dalam kehidupan ini. Kita mengalami banyak problem dalam kehidupan ini. Jalan kehidupan kita tidak pernah selalu mulus, tidak selalu akan lancar. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan kita membutuhkan Parakletos yang akan menjadi pembimbing, yang akan menjadi penghibur di dalam perjalanan kehidupan musafir kita di dunia ini. Betapa luar biasa dan sangat mengagumkan sekali bila Tuhan Yesus tidak meninggalkan Anda itu sendirian. Disediakan seorang penolong yang adalah pribadi Allah yang sempurna. Penolong ini adalah pribadi Allah yang sempurna dan memiliki kuasa yang sanggup menembus kedalaman hati dan batin manusia untuk menghibur, menguatkan, dan mengubahkan hati Anda sebagai pengikut Kristus. Ini merupakan satu pertolongan yang begitu luar biasa. Seorang penolong yang sungguh-sungguh sanggup untuk menembus kedalaman batin kita. Tentu tidak mudah bagi kita menjalani kehidupan ini. Seringkali ada hal-hal yang dapat kita sampaikan melalui kata-kata untuk menggambarkan betapa perih dan pedihnya akan keadaan dan kedalaman batin kita pada waktu menghadapi persoalan. Orang lain mungkin bisa memberikan pertolongan dengan menghibur, tapi belum akan sampai kepada kedalaman batin. Parakletos ini sanggup karena dia adalah Allah yang sempurna itu. Seorang penolong yang sempurna itu sanggup untuk menembus kedalaman batin kita.
Berita kebenaran ini bukan hanya berhenti di sini, namun menjadi sangat menggetarkan hati kita. Kalau Roh Kudus, Parakletos yang diutus oleh Tuhan Yesus ini tetap hadir, sekali lagi tetap hadir dalam kehidupan Anda, walaupun Parakletos atau Roh Kudus tahu bahwa Anda akan mendukakan dirinya. Anda sering memadamkan dia. Anda kerap kali memancing emosi dan kemarahannya. Bahkan Anda mencemari akan baiknya. Seorang yang bernama Scott Hubbard itu mengatakan, ini yang membuat jiwa Anda terhuyung-huyung, yaitu jikalau Anda berada di dalam Kristus. Allah yang di surga telah menjadikan hati Anda. Sekali lagi, Allah yang di surga telah menjadikan hati Anda sebagai rumahnya. Roh Kudus telah pindah sehingga dapat dikatakan mengisi aula dan kamar jiwa Anda dengan dirinya sendiri. Tadi sudah saya katakan bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang sempurna, yang sanggup menembus kedalaman batin manusia. Karena dia telah pindah dari surga. Dan dapat dikatakan mengisi aula dan kamar jiwa kita. Oh, luar biasa. Dan Allah Roh Kudus tidak akan pernah pindah. Walaupun Anda menyakiti dia. Dia tidak akan berpindah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita juga melihat Bapak Ibu bahwa ini adalah satu perenungan yang sangat baik di malam Pentakosta ini. Ada satu pribadi yang di surga yang telah membuat rumah di dalam hati Anda. Luar biasa sekali, saudara. Sehingga kita dapat merasakan kehangatan perapian Allah Bapa. Kita dapat mendengar betapa luar biasanya pertolongan Tuhan ini. Sehingga membuat diri kita merasa ada satu kehangatan pada waktu dia hadir di kala jiwa kita sedang dingin. Seorang yang bernama John Owen mengatakan Roh Kudus dengan kasih dan kebaikannya yang tidak berhingga terhadap kita telah merendahkan diri. Dikatakan dia telah merendahkan diri menjadi penghibur saya. Roh Kudus melakukannya dengan rela, cuma-cuma dan penuh kuasa. Oh, luar biasa. John Owen mengatakan yang seperti ini. Sehingga kehadirannya itu dengan kerelaan dia. Datang dari surga dengan kerendahan hati, mau menuju ke kamar dan aula jiwa kita. Dengan cuma-cuma dan dengan penuh kuasa. Oh, betapa ia telah menyegarkan jiwa saya di dalam kebingungan saya yang menumpuk-numpuk. Sanggupkah saya hidup sehari tanpa penghiburan-penghiburannya? Pernahkah saya mendudukakan dia dengan ketidakpedulian dosa dan kekebalan? Tentu ini pertanyaan retoris. Dia mengakui telah mendukakan dengan ketidakpedulian terhadap kehadiran Roh Kudus dan dosa yang dalam dirinya dan kekebalan hatinya. Tetapi John Owen merasakan kehadiran Roh Kudus menyegarkan jiwanya di tengah kebingungan hidup yang dihadapi sehari demi sehari. John Owen merasakan kehangatan perapian Allah dengan kehadiran Roh Kudus yang menyegarkan jiwanya di tengah-tengah hidup yang dialaminya, keruatan hidup yang dialaminya, di tengah-tengah kesibukan yang bertumpuk-tumpuk yang pasti membawa dirinya mengalami jiwa yang penuh dengan kehampaan dan kekosongan. Ironisnya adalah, seringkali dalam realita Anda tidak mengalami kehadiran Roh Kudus dalam rumah Anda. Artinya di dalam hati Anda. Ini ironis sekali. Seringkali dalam realita kehidupan kita, kita tidak mengalami kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu mengapa ini semua terjadi? Seorang bernama Richard Saibis mengatakan, sebelum Roh Kudus membawa kita ke surga, Roh Kudus membawa sesuatu dari surga kepada kita. Maka betapa bodohnya mengabaikan atau menolak tamu yang mulia ini, dan betapa senangnya kalau kita menyambutnya dengan baik. Jadi Richard Saibis ini mengatakan kepada kita, sebelum Roh Kudus itu membawa kita ke surga, dia sudah datang kepada kita. Namun kenyataannya dalam kehidupan kita, kita seringkali mengabaikan dan menolak tamu yang mulia ini. Saibis itu berbicara dalam realitas kehidupan kita, dengan ritme kehidupan kita yang terburu-buru, seringkali kita mengabaikan kehadirannya. Dengan ritme kehidupan kita yang terburu-buru, kita sungguh-sungguh tidak menyambut dia dengan baik. Tapi juga begitu banyak urusan bisnis yang menghasilkan banyak gairah dan gangguan di dalam kehidupan kita. Bahwa ketika Roh Tuhan itu mendiktekan hal yang terbaik, yang cenderung untuk memberikan kenyamanan dan kedamaian kita di tengah keruwetan hidup kita,
kita tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan. Oh, itu yang terjadi. Ritme kehidupan menghabiskan waktu kita, sehingga di dalam diri kita tidak menyediakan waktu bagi Roh Kudus yang sudah hadir dalam hidup kita. Tentunya penjelasan Sibis ini sangat mengejutkan, bukan hanya di dalam diri kita tidak mendengarkan dan menuntun, di mana kita tidak mendengarkan dan tidak punya waktu untuk Dia menuntun menuju kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kenyamanan. Tetapi Bapak Ibu, kita seringkali justru terhanyut di dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan dan kekerasan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Apakah benar Bapak Ibu? Kita harus mengakui jujur di hadapan Tuhan. Kebisingan dan kesibukan kita tidak punya quality time bersama dengan Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu kemudian bagaimana kita harus mengatasi ini, saudara? Supaya kita itu tidak terhanyut dalam ritme hidup yang terburu-buru. Sehingga kita tidak punya waktu untuk mendengar suara Roh Kudus. Saudara Henry Nouwen mengatakan, Yesus sama sekali tidak ingin kita meninggalkan dunia kita yang bersisi banyak ini. Sebaliknya Ia ingin kita hidup di dalamnya. Hidup kita berakar kuat tengah-tengah segala sesuatu. Yesus tidak berbicara tentang perubahan kegiatan, perubahan kontak, atau bahkan perubahan kecepatan. Ia berbicara tentang perubahan hati. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Seharusnya ada perubahan hati di dalam kehidupan kita. Diperlukan perubahan hati. Hati yang mendambakan dunia dan kesibukan. Hati yang dipuaskan dengan berbagai aktivitas. Harus diubah. Kita seringkali puas kalau kita itu sibuk. Kita merasa jadi orang yang benar, menjadi orang yang sibuk, menjadi orang yang memiliki aktualisasi diri. Kita puas dengan itu. Tapi Henry Nouwen mengatakan, itu tidak akan memberikan kepada kita untuk berjumpa dengan Roh Kudus. Dia ingin mengatakan ada perubahan hati. Hati kita yang ingin disibukkan dengan berbagai kegiatan duniawi ini. Kita harus sediakan hati kita kita harus ubah hati kita menjadi hati yang tenang, yang penuh keheningan. Hati yang penuh dengan antusias untuk menghadirkan Roh Kudus, menyambut kehadirannya di setiap ruangan hati kita. Sehingga itu yang menuntun kedamaian dan kenyamanan hidup kita. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda, bagaimanakah dengan kehidupan Anda hari ini? Apakah Anda sibuk dan berbagai kesibukan dan ritme kehidupan saudara tidak ada punya waktu yang berkualitas bersama dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus menegaskan Anda membutuhkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang mengarahkan hidup Anda di tengah segala kesibukan Anda ini, supaya sungguh-sungguh Anda mengalami kedamaian dan kenyamanan dalam hidup ini. Karena Dialah yang sanggup untuk menguatkan, untuk menghibur, yang mengubah hati yang sedih menjadi hati yang penuh sukacita, yang mengubah hati yang penuh dengan kekecewaan menjadi hati yang terpuaskan, yang mengubah hati yang gundah gulana menjadi satu hati yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Di tengah ritme kehidupan yang penuh dengan kebisingan, yang penuh dengan aktivitas, yang penuh dengan gangguan. Tapi Anda akan mengalami kenyamanan dan kedamaian bila menyediakan waktu bersama Roh Kudus. Maukah Anda mengalaminya? Mari kita tenangkan hati kita untuk menyediakan waktu yang berkualitas. Berdoalah dan bertemulah dengan Roh Kudus. Ungkapkan apa yang menjadi isi hati Anda. Dia akan mengisi ruangan hatimu supaya engkau mengalami kedamaian dan kenyamanan dalam hidup. Mari kita berdoa.